Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Coba bayangin deh, kalian itu ibarat seorang pahlawan yang lagi pegang daftar belanjaan di satu tangan dan dompet di tangan yang lain. Udah siap banget nih buat mulai misi belanja yang seru abis. Tapi eits, tunggu dulu. Sebelum kalian bisa menaklukkan toko kelontong, koperasi sekolah, atau kantin, kalian butuh satu senjata rahasia, yaitu penguasaan atas uang. Nah, ulasan kita hari ini bakal jadi panduan utama kalian untuk mubah angka-angka yang tadinya bikin pusing jadi misi yang gampang banget buat dikuasai. Kita bakal belajar gimana caranya pakai uang saku kalian dengan super cerdas dan pastinya percaya diri. Biar nggak nyasar, ini dia peta misi kita hari ini. Pertama, kita bakal kenalan dulu sama rupiah. Terus, kita bongkar kode rahasia penulisannya. Ketiga, kita aktifkan kekuatan super matematika kita. Keempat, kita langsung terjun ke kasus belanja sehari-hari. Dan yang terakhir, pastinya ada latihan mandiri buat kalian. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama ya, mengenal rupiah. Sebelum kita benar-benar ngeborong barang di toko, kita tuh harus tahu persis mata uang apa yang lagi kita pegang. Terus, apa sih itu rupiah? Nah, rupiah yang sering disimbolkan dengan huruf Rp ini adalah uang resmi dan sah di negara kita tercinta, Indonesia. Ini bukan cuma sekedar kertas atau logam biasa loh ya. Ini adalah alat pembayaran resmi yang kita pakai buat segala macam kegiatan jual beli. Mulai dari jajan pensil di sekolah, sampai nemenin ibu belanja sayur di pasar, rupiah ini kuncinya. Dengan ngerti hal basic ini, kita semua jadi punya titik awal yang sama nih. Kalau kalian perhatiin, uang yang kita pegang tiap hari itu bentuknya ada dua macam. Di satu sisi, kita punya uang logam. Uang ini kerasa agak berat, sering bunyi gemerincing di saku celana, dan biasanya sih nilainya lumayan kecil, mulai dari Rp100 sampai Rp1.000. Terus di sisi lain kita punya uang kertas. Nah yang ini pastinya lebih ringan, gampang dilipat masuk dompet, dan biasanya punya nilai yang jauh lebih besar, mulai dari Rp1.000 sampai Rp100.000. Ngerti bedanya fisik dan nilai kedua jenis uang ini bakal ngebantu banget loh waktu kalian lagi ngitung duit di depan kasir nanti. Lanjut ke bagian 2, kode rahasia menulis rupiah. Tahu nggak sih, nulis format uang itu ibarat lagi mecahin kode rahasia loh. Kalau kalian tahu kodenya, pesan kalian bakal jelas banget. Tapi kalau sampai salah naruh satu titik aja, wah maknanya bisa beda total. Jadi gini, ada 3 langkah utama di kode rahasia kita. Langkah pertama, kita harus selalu nulis huruf Rp di bagian paling depan dan ingat ya, tanpa spasi. Ini tuh ngasih tahu semua orang kalau kita lagi ngomongin uang Indonesia. Terus langkah kedua, kita pakai tanda titik sebagai pemisah ribuan. Misal nih, untuk 5.000, ya letakkan titik setelah angka 5. Nah, langkah ketiga ini semacam sentuhan akhirnya, kita tutup dengan tanda koma dan 2 angka 0 di belakang. Kenapa coba? Ini buat nunjukin nilai utuh dari uang tersebut. Jadi Rp5.000 itu kalau ditulis dengan sempurna jadinya Rp 5.000,00. Kelihatannya simple ya, tapi ini tuh krusial banget biar nggak ada salah paham pas lagi transaksi. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, 4 kekuatan super matematika. Nah, di sini nih serunya. Saya nggak mau kalian mikir kalau penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian itu cuma tugas sekolah yang ngebosenin. Karena di dunia nyata, ini semua tuh kekuatan super yang kalian butuhin banget buat nyelesain setiap misi belanja tanpa takut salah hitung. Yuk kita hubungin simbol-simbol matematika ini sama kejadian nyata pas kita jajan. Kapan sih kita pakai penjumlahan? Ya pastinya pas kita ngambil banyak barang beda-beda terus dimasukin ke keranjang. Kalau pengurangan, wah ini kekuatan super yang wajib dipakai pas kalian bayar di kasir dan nungguin uang kembalian. Terus perkalian, itu kepake banget kalau misal kalian mau ngeraktir 4 teman kalian donat yang sama. Jadi daripada dihitung satu-satu, mending langsung dikaliin aja, cepet beres. Dan pembagian, itu jurus andalan kalau lagi patungan beli kado atau pas mau bagi-bagi uang saku biar adil bareng teman-teman. Biar makin kebayang, kita coba lihat contoh praktis kekuatan pembagian ini ya. Bayangin aja, ada seorang ibu punya uang Rp12.000 dan pengen banget bagiin uang itu ke 3 anaknya dengan super adil. Nggak boleh ada yang iri pokoknya. Pakai kekuatan super pembagian, kita tinggal bagi deh 12.000 sama 3. Trik cepatnya gini, simpan dulu 3 angka nolnya, terus 12 bagi 3 kan hasilnya 4. Nah baru deh balikin lagi 3 angka 0 tadi ke belakangnya. Boom, tiap anak dapat pas banget Rp4.000. Cerdas banget kan solusinya buat jaga perdamaian di rumah? Siap-siap, kita masuk ke bagian 4, menyelesaikan kasus belanja sehari-hari. Oke, sekarang mari kita selidiki misteri pertempuran pertama kita ngelawan masalah dunia nyata. Ini ada teman kita, namanya Ahmad. Si Ahmad ini lagi ada di koperasi sekolah. Dia ngeliat ada buku tulis yang keren banget, harganya Rp3.500. Terus ada pensil harganya Rp2.000. Pertanyaannya, berapa sih total duit yang harus dia kasih ke ibu penjaga koperasi? Coba tebak, kekuatan super apa yang harus dia pakai? Yap, bener banget, penjumlahan.
Biar kepala kita nggak pusing duluan ngeliat angkanya, kita pecah-pecah aja secara logis. Biasain mulai dari apa yang kita ketahui. Tadi kan harga bukunya 3.500 dan pensilnya 2.000 ya. Terus, apa yang ditanya? Total pembayarannya dong. Nah, cara jawabnya ya tinggal pakai kekuatan super penjumlahan tadi. Kunci suksesnya di sini adalah susun angka-angkanya secara vertikal atau ke bawah, pastiin ribuan sejajar sama ribuan, ratusan sama ratusan. Trik ini tuh ampuh banget buat ngehindarin kesalahan-kesalahan konyol yang sering kejadian kalau kita cuma nebak-nebak ngitung di awang-awang. Dan setelah kita susun, terus dijumlahkan, jeng-jeng, total belanjaan Ahmad ternyata Rp5.500. Yeay, misi pertama berhasil kita selesaikan dengan mulus. Kita lanjut ngebut ke kasus kedua yuk. Kali ini situasinya agak beda. Ada Siti yang lagi asyik di kantin. Ceritanya cuaca lagi panas banget, jadi dia mutusin beli es krim seharga Rp4.500. Terus, dia nyerahin selembar uang Rp10.000. Coba deh kalian pikir-pikir, emangnya ibu kantin bakal nyimpen semua uang Siti? Ya enggak lah ya, Siti berhak dapat uangnya balik. Tapi pertanyaannya, berapa tepatnya uang kembalian Siti? Sekali lagi, ngerjainnya pakai metode terstruktur biar aman. Diketahui uang awalnya Siti itu Rp10.000 dan harga es krimnya Rp4.500. Yang ditanya apa? Kembaliannya dong. Nah, kalau udah ngomongin kembalian, kekuatan super mutlak yang harus kita keluarin itu pasti pengurangan. Pas kita susun angkanya ke bawah, 10.000 dikurangi 4.500, kita tuh harus banget pakai teknik meminjam. Soalnya kan angka 0 di atas nggak bisa langsung dikurangi 5. Ingat baik-baik detail kecil ini ya, biar kalian nggak rugi Rp1 pun pas nerima kembalian. Dan berkat teknik pengurangan meminjam yang udah mumpuni, kita nemuin deh. Kalau Siti harusnya nerima pas Rp5.500.000 dari ibu kantin. Keren! Sekarang, Siti bisa nikmatin es krimnya dengan tenang, tanpa kepikiran kalau dia rugi. Oke, semuanya tarik napas dalam-dalam ya, karena kita udah sampai di pertempuran puncak nih, ibarat ngelawan dos terakhir. Lani ini lagi ngerencanain belanja alat seni yang lumayan banyak. Dia bawa modal Rp20.000, tapi perhatiin baik-baik ya, belanjanya nggak cuma satu barang. Dia beli 2 buah buku gambar, yang masing-masing tuh harganya Rp6.000. Belum selesai, dia juga nambah beli rautan, harganya Rp3.000. Nah, kira-kira berapa nih sisa uang kembalian Lani pada akhirnya? Wah, ini sih bener-bener butuh combo gabungan kekuatan super kalian. Biar nggak kacau, mari kita atur strategi layaknya jenderal perang beneran. Di menit pertama kita keluarin jurus perkalian dulu. 2 buku dikali Rp6.000 jadinya Rp12.000. Lanjut ke menit kedua, kita pakai penjumlahan. Harga buku tadi kita tambahin sama harga rautan yang Rp3.000, berarti total belanjanya Rp15.000 ya. Terus, menit ketiga alias langkah pamungkasnya nih, pengurangan. Uang awal Lani yang Rp20.000 kita kurangi sama total belanjanya yang Rp15.000. Kalau urutannya rapi kayak gini, dijamin deh kalian nggak bakal bingung. Wah, luar biasa banget. Kita berhasil ngelewatin rintangan yang paling ribet. Sisa uang kembalian yang bakal dibawa pulang Lani dengan senyum lebar adalah Rp5.000. Kalian baru aja ngebuktiin loh, ternyata nggak ada masalah belanja yang terlalu rumit asalkan kita mau mecahinnya pelan-pelan, selangkah demi selangkah. Bagus banget. Sekarang kita masuk ke bagian 5. Waktunya latihan mandiri. Kalian udah lihat gimana cara saya nyelesainnya, kalian udah paham kode rahasianya, dan udah tahu juga kapan kekuatan supernya aktif. Nah, sekarang giliran kalian yang unjuk gigi. Nggak usah grogi, latihan yang barusan kita lewatin itu udah bikin kalian bener-bener siap kok. Di sini ada 5 misi baru yang menanti. Mulai dari misinya Denny yang lagi beli rautan dan karton pakai penjumlahan, Mita yang nyari kembalian mainan pakai pengurangan, Edo yang lagi pusing hitung di toko kelontong pakai perkalian, tantangan kakak bagiin uang saku pakai pembagian, sampai misi kombonya si Risa yang beli 2 es lilin. Buat Bapak Ibu Guru dan teman-teman di rumah, ini momen yang pas banget buat nge-pause ulasan ini sejenak. Ambil kertas coret-coretan kalian, ingat terus struktur diketahui, ditanya jawab, dan selesaikan kelima kasus ini pakai kekuatan super matematika kalian sendiri. Semangat! Welcome back buat kalian yang udah berani nyelesain latihannya. Pembahasan kita kali ini benar-benar ngebuka mata ya. Kalau matematika itu ternyata bukan sekedar deretan angka ngebosenin di papan tulis. Matematika itu bahasa yang beneran kita pakai sehari-hari. Di pasar, di minimarket, sampai di kantin sekolah loh. Dengan ngerti nilai rupiah, tahu cara nulis yang benar, dan jago pakai operasi hitung kayak kekuatan super tadi, kalian udah otomatis jadi konsumen yang cerdas dan mandiri. Nah, sebelum kita pisah, saya punya satu pertanyaan terakhir nih buat kalian. Apakah kalian siap dan cukup berani buat ngambil kendali penuh dan ngebuktiin langsung kekuatan super matematika baru kalian pas lagi jajan nanti? Saya sih yakin banget kalian udah 100% siap. Terima kasih ya udah seru-seruan bareng di ulasan kali ini. Sampai jumpa dan selamat berbelanja.